Marcel Sirkuit Mandalika sampai dibawa ke Sentul untuk belajar jelang WSBK Indonesia 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Masih teringat pada tahun lalu, kala ATC Indonesia yang pertama digelar di Mandalika harus dibatalkan karena masalah marshal lintasan. Alhasil pihak manajemen sirkuit Mandalika harus ekspor marshal lintas dari sirkuit Sepang, Malaysia untuk mengawal WSBK Indonesia tahun lalu. Pada MotoGP Indonesia 2022 bulan Maret lalu pun sama, marshal dari sirkuit Sepang masih diberdayakan karena marshal di sirkuit Mandalika yang berasal dari warga sekitar belum begitu berpengalaman untuk balap kasta tertinggi seperti MotoGP. Bagaimana dengan WSBK Indonesia 2022 pada pertengahan November mendatang? Mengingat rentang waktu dari MotoGP Indonesia di bulan Maret lalu sampai sekarang sudah cukup jauh. Rentang waktu yang cukup jauh itu dimanfaatkan Mandalika Grand Prix Association untuk memberikan marshal lintasan mereka pengalaman lebih jauh dalam mengenal balap. Saya menghubungi Bu Lola untuk sekedar meniti beberapa marshal saya, tetapi tim marshal di Sentul sudah penuh, tutur Priyandi Satria selaku Direktur Utama MGPA. Jadinya hanya saya kirim untuk mengenal balapan, saat itu balap mobil. Nah, Bu Lola mengizinkan untuk sekedar melihat dan belajar di Sentul. Imbuhnya, mereka, marshal di sirkuit Mandalika baru tahu kalau ada balap mobil di Indonesia dan itu ramai pesertanya, jadi mereka makin antusias untuk belajar. Priyandi Satria menambahkan, agar menambah jam terbang dan pengalaman, marshal lintasan di sirkuit Mandalika ini bukan hanya dikirim ke Sentul saja, tetapi juga ke beberapa kompetisi lain seperti Kejurnas Off-Road, event drag bike, dan event balap di Kejurda. Tujuan untuk melihat dan belajar lebih jauh mengenai refleks dan bekerja sama antar marshal lintasan. Jadi nanti WSBK Indonesia hampir 100% semua marshalnya dari Indonesia, kecuali di beberapa titik yang marshal kami belum punya lisensinya. Pungkas Priyandi Satria. Samsul menambahkan, pengaspalan ulang ini meliputi pekerjaan pengupasan lapisan sebelumnya sesuai elevasi. Tujuannya agar aliran air tidak menimbulkan genangan-genangan tipis. Seluruhnya kita kupas dengan alat yang disebut dengan cold milling tersebut, kata Samsul. Tetapi ketebalannya tergantung pada laser scan yang telah dilakukan, sehingga air hujan pada waktu maksimal 15 menit sudah kering, sambungnya. MGPA jamin gelar WSBK Indonesia 2022 lebih baik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sejak pertengahan Agustus serta hingga akhir September, Mandalika Grand Prix Association selaku promotor lokal dan pengelola Pertamina Mandalika International Circuit melakukan track improvement. Ini dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan Dorna Sport dan FIM yang meliputi penyempurnaan permukaan lintasan utama dan penambahan run-off di beberapa tikungan. Selain itu, ada pula perubahan curb di sejumlah tikungan. Curb biasa diubah menjadi Misano Curb guna meningkatkan keselamatan serta keamanan para pembalap saat beradu kecepatan di sirkuit Mandalika. Permintaan penyempurnaan ini disampaikan oleh Dorna dan FIM setelah melakukan evaluasi atas pelaksanaan balapan MotoGP Indonesia, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria dalam diskusi terbatas Rabu 5 Oktober 2022. Juga adanya beberapa perubahan regulasi dari FIM yang mengharuskan sirkuit dilakukan peningkatan atau upgrading. Pekerjaan penyempurnaan trek direncanakan selesai seluruhnya pada akhir Oktober 2022. Tak hanya itu saja, MGPA menyatakan bersama dengan Indonesia Tourism Development Corporation telah melakukan koordinasi perihal perbaikan dalam sektor akomodasi dan manajemen lalu lintas. Tingkat ketersediaan akomodasi di NTB menjelang WSBK Indonesia 2022 mencukupi, dengan tercatat lebih dari 10.000 kamar yang siap menerima calon penonton, ucap Andi. Manajemen Indonesia Tourism Development Corporation dan Mandalika Grand Prix Association
Adapun 4 penginapan di Lombok yang menambah jumlah kamar yakni Hotel Pullman 257 kamar, Hotel Raja 200 kamar, dan Serhunta 398 kamar. Jadi total ada penambahan sebanyak 856 kamar. Perihal tarif hotel, MGPA mengungkapkan bahwa Gubernur NTB sudah menginstruksikan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan usaha jasa akomodasi yang mengatur batas atas harga kamar berdasarkan zonasi. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya penyelenggara usaha akomodasi yang mengeluarkan tarif terlampau mahal menjelang WSBK Indonesia. Gubernur NTB juga telah menunjuk Jamaluddin Maladi sebagai Komandan Lapangan Persiapan WSBK 2022. Salah satu tugasnya adalah pengendalian harga kamar hotel agar tidak melambung tinggi. Terkait dengan kepadatan lalu lintas di sekitar sirkuit Mandalika saat WSBK Indonesia, MGPA berkoordinasi dengan Polda Nusa Tenggara Barat untuk mengantisipasi kemacetan. Strategi yang bakal dilakukan adalah pengaturan kendaraan dan arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan kendaraan yang akan berdatangan ke kawasan Mandalika. Untuk memenuhi kebutuhan parkir, ITDC MGPA telah membuat kantong-kantong parkir baru untuk menambahkan daya tampung kendaraan agar tak terjadi kemacetan. Tutur Andi. ITDC bersama MGPA juga telah menyiapkan total 28 titik parkir yang telah diperkirakan dapat menampung 110 bus, 9.116 mobil, 3.172 motor untuk mengakomodir kendaraan penonton. Yamaha sebut sirkuit Mandalika lebih baik dibandingkan Thailand. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pengakuan belak-belakan diungkapkan bos Yamaha, Bargelli, yang menyebut aspal sirkuit Mandalika lebih baik dibandingkan Thailand. Setidaknya, itulah perspektif dari sisi teknis yang membuat performa mereka sangat terpuruk di Buriram. Di Indonesia, grip ban melimpah walau hujan deras. Di Thailand, sebaliknya. Ini yang membuat awal bencana terjadi. Tukasnya, wah, bangga juga Iki Cak. Fabio Quartararo pasca race Buriram menolak ketemu media. Dia sangat marah, kecewa, dan frustasi. Itulah yang terjadi. Bencana Thailand membuat keunggulannya atas Pecco Bagnaia turun menjadi hanya 2 poin. Bargelli sebagai manajer Yamaha sudah mengungkapkan kondisi Fabio yang memang tidak sedang dalam kondisi secara mood dan mental. Fabio sedang tidak ingin berbicara. Kami belum berbicara dengannya karena begitu dia kembali ke pit, dia pergi langsung berganti pakaian dan masuk ke kantornya. Sebagai tim, kami harus memahami apa yang terjadi. Seperti semua orang, kami melakukan balapan kemarin secara buta, mengingat tes dan mayoritas sesi dilakukan pada kondisi kering. Celakanya tidak seperti Mandalika, kami tidak kompetitif saat wet race di Thailand. Mungkin kurangnya grip aspal ketika hujan membuat Fabio sulit kencang. Seru Bargelli, bos Yamaha tersebut menambahkan. Satu-satunya penjelasan yang bisa kami berikan saat ini adalah perbedaan grip dibanding Mandalika. Di Indonesia gripnya luar biasa, sementara di sini jauh di bawahnya, tapi tanpa berbicara dengan Fabio dan menganalisa data, kami hanya bisa berspekulasi. Ya, tentu saja aku lebih tenang dengan keunggulan 90 poin. Sekarang semuanya terbuka dan cukup riskan. Sekarang kami harus menyerang. Tapi aku lebih optimis untuk 2 balapan berikutnya, Phillip Island dan Sepang daripada Valencia. Tetapi sekarang kami harus memikirkan balapan demi balapan dan memberikan yang terbaik. Tutup Bargelli. Last, pengakuan bahwa aspal sirkuit Mandalika lebih bagus dibanding Thailand jelas membuat kita happy, Cak, karena para pembalap MotoGP memiliki memori positif pasca race di Mandalika. Sekarang yang terberat adalah menjaga dan terus meningkatkan akses dan juga fasilitas kui yang sulit. So, Mandalika, jebule aspalnya memang istimewa, gripnya just tenan.